Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan kita bisa berkumpul di sore hari ini untuk waktu Indonesia Barat di jam 3 ya, jam 3 lewat 12 menit. Untuk waktu Papua jam 5 lewat 12 menit. Perkenalkan, nama saya Scarlett Virginia Lamia dari kampus Universitas Pelita Harapan. Sini kita akan mengadakan self learning untuk tugas kewarganegaraan kelompok 2. Sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, kita buka dengan doa agar diberikan kelancaran sampai dengan selesai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita langsung untuk pembukaannya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Ya, jadi kakak-kakak di sini semua milenial ya. Mungkin dari kakak-kakak yang dari UPH mungkin ada yang generasi Z, ada yang generasi Z, nggak ada ya. Oh, kakak Egi, ya kak Egi generasi Z berarti sama ya kak dengan saya. Saya juga generasi Z. Oke, kita langsung masuk ke materi. Nah, ini mungkin teman-teman kakak-kakak di sini sudah familiar ya dengan quotes ini. Ini udah kita sering dengar sejak kita mungkin di sekolah dasar, mungkin sudah familiar dengan quotes ini, yaitu beri aku 1000 orang tua, saya akan mencabut Semeru dari akarnya. Kemudian beri aku pemuda, saya akan guncangkan dunia. Apa sih maksudnya? Ya, jadi tuh pemuda itu benar-benar ada kekuatan gitu, benar-benar ada power untuk bisa mengubah sesuatu gitu. Ini yang quotes yang Bapak kita Insinyur Soekarno kemukakan. Kemudian kita next. Terus generasi milenial tuh apa sih sebenarnya? Yaitu generasi yang lahir di antara tahun 1980 dan 2000. Untuk 2000 ke atas itu disebut generasi Z. Nah sekarang kan generasi milenial kan lagi ini ya, lagi didominasi karena hampir 70% masyarakat Indonesia yaitu generasi milenial, dan ini sangat diuntungkan ya untuk negara kita karena usia tersebut usia produktif untuk kita bisa berkembang seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian kontribusi apa sih yang mesti kita lakukan nih sebagai milenial atau generasi Z? Yang pertama yaitu menjalin relasi. Jadi kita penting banget nih untuk menjalin relasi, connection, karena pada akhirnya kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan teamwork untuk bisa bekerja sama. Mungkin kakak-kakak di sini ini yang dari Raja Ampat nih sudah melakukan ini gitu, dengan bekerja itu juga termasuk relasi gitu. Terus kemudian yang kedua apa sih kontribusinya, yaitu active sharing gitu. Jadi kita tuh jangan terlalu menutup diri gitu, kita harus benar-benar bisa sharing, terbuka kepada orang lain, dan juga terbuka terhadap sesuatu yang sifatnya membangun gitu.
Terus yang ketiga apa sih? Yaitu mencari ide. Jadi milenial atau Gen Z itu nggak boleh stuck gitu. Kita harus ada cari terobosan baru, bikin ide baru yang bisa membuat hidup kita lebih berkembang gitu. Jadi nggak stuck di satu sisi atau satu sistem seperti itu. Kemudian next, kemudian sifat milenial yang dapat berkontribusi itu seperti apa ya kira-kira? Oke, kita coba lihat di sini. Yang pertama, itu harus visioner ya. Kita sebagai generasi muda, sebagai milenial, itu kita harus ada visi ke depan gitu. Kita nggak mungkin nggak ada tujuan dalam hidup. Walaupun itu tujuan ada short term and long term, tapi setidaknya kita harus ada tujuan gitu, harus visioner gitu. Jadi arah hidup kita sudah jelas nih mau dibawa kemana gitu. Itulah yang harus dilakukan oleh milenial, oleh kita semua tentunya. Terus kemudian yang kedua tuh tadi balik lagi kita harus terbuka ya. Kita nggak bisa berdiri sendiri gitu, termasuk terbuka dalam segi informasi, kemudian teknologi. Kita nggak mungkin menutup diri dengan banyaknya perkembangan di dunia ini. Kita nggak mau menerima informasi baru, menerima teknologi baru. Kita benar-benar harus open dan harus belajar tentunya dengan terbuka seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, kolaborasi. Balik lagi dari kolaborasi ini sangat penting ya, karena sekarang kita nggak bisa tadi balik berdiri sendiri. Kita butuh support system, kita butuh teamwork yang solid untuk bisa mencapai goals kita gitu. Karena kalau kita bekerja sendiri atau individual worker, itu untuk mencapai goals-nya itu akan lama gitu. Berbeda dengan kita teamwork atau kolaborasi, itu kita akan lebih cepat karena kita saling support, kemudian saling mengisi, dan juga tentunya saling melengkapi gitu. Jadi kolaborasi itu sangat penting ya untuk dilakukan generasi milenial dan generasi Z. Kemudian yang selanjutnya, nah kontribusi milenial yang sekarang yang udah kita lakukan tuh apa aja sih? Kan kemarin ada tokoh politik ya yang menanyakan mengenai apa sih kontribusi milenialnya. Ini kita coba bedah apa aja kontribusi milenial yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama itu harus kita meningkatkan literasi ya kakak. Karena literasi ini sangat penting ya. Literasi nggak hanya buka buku, baca buku textbook. Literasi kita bisa akses di handphone kita. Kita bisa di mana-mana pun kita bisa baca melalui e-book atau melalui apapun yang di handphone. Baca artikel, baca jurnal melalui handphone kita bisa akses. Jadi sekarang tuh nggak harus pakai buku yang susah dicari, mesti harus ke toko buku ataupun di perpustakaan gitu. Sekarang kita bisa akses melalui handphone untuk meningkatkan literasi kita gitu. Terus selanjutnya, nah ini kita bisa juga nih aktif menjadi relawan gitu. Jadi sebagai milenial, sebagai Gen Z, kita juga bisa aktif menjadi relawan gitu. Mungkin sebagai contoh, misalkan ada donor darah gitu, itu kita bisa banget tuh untuk ikutan donor darah ataupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya gitu. Nah itu sangat penting ya untuk milenial bisa berkontribusi terhadap bangsa gitu. Terus selanjutnya apa nih? Nah, apresiasi produk lokal. Kak Sophie, halo Kak Sophie. Iya, kira-kira apa sih yang harus dilakukan Kak Sophie untuk apresiasi produk lokal ini? Kira-kira bentuk contoh seperti apa yang bisa milenial atau Gen Z lakukan untuk mengapresiasi produk lokal? Baik, Pak Erik. Silakan Kak Sophie. Ya, sebelumnya yang kita ketahui sudah banyak ya produk lokal yang mampu bersaing di pasar internasional, dan juga udah banyak sekali produk lokal di Indonesia ini. Semua barang yang kita butuhkan sudah tersedia, seperti kebutuhan rumah tangga, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana sih cara kita mengapresiasi produk lokal? Ya, kita bisa mengapresiasi produk lokal tersebut dengan cara membeli
lalu memakai dan merasa bangga dengan produk yang mereka buat. Perlu diketahui juga, membeli dan memakai produk lokal berarti kita turut andil dalam mengembangkan industri lokal yang ada di Indonesia ini, seperti itu. Ya, aku setuju banget sih dengan Kak Sophie ya. Jadi apresiasi produk lokal tuh kita harus membeli atau memanfaatkan produk lokal. Tapi sebenarnya sekarang ini milenial dan juga Gen Z itu suka nih kakak-kakak di sini ya, suka dengan produk lokal nih. Seperti kayak kita tuh sekarang lebih confident memakai fashion lokal gitu, clothing lokal itu marak sih, kita lebih percaya diri menggunakan produk lokal, dan itu sesuatu yang baik ya yang dilakukan atau salah satu kontribusi milenial dan Gen Z gitu. Oke, kita bisa next. Nah, selanjutnya ini menjadi pengguna sosial media yang baik. Nah, kira-kira gimana nih Kak Sophie untuk menjadi netizen yang baik di sosial media ini, contohnya seperti apa? Mungkin kira-kira bisa Baik, dijelaskan. menjadi pengguna sosial yang baik, menurut saya itu menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Media sosial ini kan hadir untuk digunakan dalam berbagai hal ya, mulai dari hal-hal yang baik hingga hal yang buruk. Lalu juga selanjutnya jaga sikap dan etika tidak hanya dalam kehidupan keseharian saja, tapi perlu juga ditunjukkan saat menggunakan media sosial. Setelah itu ikuti informasi yang bermanfaat, lalu jauhi dari toxic akun, lalu memanfaatkan sosial media semaksimal mungkin sebagai media yang dapat digunakan untuk hal-hal yang mungkin lebih bermanfaat seperti itu. Ya, setuju banget ya Kak Egi, karena sekarang kan netizen kita tuh lumayan dianggap buruk gitu di negara-negara lain. Karena kita harus bijak juga menggunakan sosial media, itu salah satu kontribusi milenial dan juga Gen Z gitu. Oke, kita lanjut lagi kakak-kakak. Nah, yang ini nih memanfaatkan sumber daya alam. Kira-kira Kak Sophie ada pandangan nggak sih apa sih yang mesti dimanfaatin sumber daya alam? Iya. Silakan. Dengan berlimpahnya manfaat sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, manusia ini harus bisa mengelolanya sebaik mungkin ya, dengan cara memanfaat sumber daya alam dengan baik, yaitu mengelola pertanian, lalu mengelola perkebunan dan peternakan, lalu mengelola sumber daya alam agar bernilai ekspor, lalu menjaga kelestarian laut dan hutan, lalu juga beralih ke sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti itu. Setuju banget tadi dengan pendapatnya Kak Sophie ya mengenai memanfaatkan sumber daya alam. Apa sih yang mesti kita manfaatkan dan juga apa yang bisa kita gunakan gitu sumber daya alam sekitar kita. Kita lanjut yang terakhir, yaitu be the agent of change. Jadi apa sih be the agent of change? Jadi kita tuh harus menjadi agen perubahan. Sebenarnya agen perubahan tuh bukan kita merubah sesuatu yang besar ya. Perubahan itu biasanya dimulai dari kita sendiri. Ketika kita mau merubah sesuatu yang besar, kita coba dengan hal-hal kecil. Mungkin tadi dengan melakukan hal-hal kecil, kontribusi kecil, yang pada akhirnya kita dapat berkontribusi yang lebih besar gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari materi yang dapat kita sampaikan untuk tema kontribusi milenial terhadap bangsa. Mudah-mudahan kita sebagai milenial, sebagai Gen Z harus berkontribusi. Kita nggak boleh diam-diam aja nih. Kita sebagai anak muda harus lebih berkontribusi, nggak cuman berkontribusi terhadap diri sendiri gitu. Jadi kita harus berdampak untuk orang banyak gitu. Mungkin dari kakak-kakak di sana masih oke, saya sapa. Halo Kak. Iya, Rick gimana? Iya, masih aktif ya? Masih dengar kita. Oke, baik. Mungkin kita closing saja. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat merimain kembali, kita sama-sama merimain bahwasanya apa aja sih yang mesti kita lakukan sebagai milenial dan juga Gen Z. Saya kembalikan ke Kak Scarlett. Kak Scarlett, silakan. Ya, terima kasih Erik atas sedikit
penyampaiannya. Untuk penjelasannya kita langsung closing aja. Di sini udah mau jam 6. Iya, sebelum kita closing mungkin kita bisa ambil dokumentasi bersama-sama ya. Boleh di capture semuanya on kamera. Kak Egi masih di sana, Kak Egi. Eugene. Iya, capture ya. Oke. Saya capture ya. Maskernya suruh lepas. Sebentar. Oke, semuanya bisa senyum ya. Masker. Oke. Ya bisa. Kayak Egi mungkin bisa lepas masker. Oke. Saya hitung 1, 2, 3 nanti mungkin bisa senyum ya semuanya. Saya capture. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Mungkin bisa gaya bebas, tapi saya nggak bisa ya, kalian saja yang gaya bebas. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih partisipasinya. Ya. Terima kasih. Oke, saya izin live. Terima kasih. Nanti aku kirim videonya ya, Jer. Diedit. Bisa dikirim ke aku ya? Aduh,